wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Selamat datang dan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk datang kepada kegiatan kita di siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa saya junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini teman-teman semua sudah saling mengenal belum? Belum ya? Karena kita sama-sama belum saling mengenal nih. Boleh gak kita memperkenalkan diri dulu nih terlebih dahulu? Boleh. Nanti metode perkenalannya menyebutkan nama panjang dan nama panggilan saja ya. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Meisha Azahra, biasa dipanggil Meisha. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok yang akan memfasilitasi jalannya kegiatan di siang hari ini. Oke, siapa yang mau duluan? Perkenalkan, nama saya Dira Kusensi. Teman-teman boleh memanggil saya dengan Dira. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifai Cibarani. Teman-teman bisa panggil saya Abdul. Perkenalkan, saya Wadi Sofia Kaisari Azhara, bisa dipanggil Via. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamarudin, biasa dipanggil Komar. Perkenalkan, saya Tasya Cantika Puspa, bisa dipanggil dengan Tasya. Perkenalkan, nama saya Nurhani Sahara, bisa dipanggil dengan Nisa. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fajrini, biasa dipanggil Aisyah. Oke, baik, semuanya sudah saling memperkenalkan diri ya. Gimana kalau misalkan agar lebih mengakrabkan diri lagi nih, kita bermain game. Boleh? Jadi kita akan bermain game yang bernama Rantai Nama. Ada yang sudah pernah belum bermain game ini sebelumnya? Belum ya. Jadi game Rantai Nama ini dilakukan secara berurutan karena sesuai dengan nama gamenya ya, yaitu rantai. Nah di sini metodenya nanti metodenya ada pemain pertama akan mengucapkan namanya dan juga warna kesukaannya. Boleh? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, boleh dimulai dari Nisa? Oke, Nisa coklat. Nisa coklat, Tasya pink. Bisa coklat, Tasya pink, Komar krim. Nisa coklat, Tasya pink, Komar krim, Via biru. Nisa coklat, Tasya pink, Komar krim, Via biru, Abdul hitam. Nisa coklat, Tasya pink, Komar krim, Via biru, Abdul hitam, Aisyah oranye. Nisa coklat, Tasya pink, Komar krim, Via biru, Abdul hitam, Aisyah oranye, Dira kuning. Oke, baik. Nisa coklat, Tasya pink, Komar krem, Via biru, Abdul hitam, Aisyah oranye, Dira kuning, Meisha putih. Oke, semuanya udah saling akrab ya ini. Sudah. Teman-teman tahu nggak kenapa nih kita berkumpul di siang hari ini sekarang? Boleh? Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok, Kak. Oke, betul sekali. Jadi sekarang kita akan melakukan suatu kegiatan yang bernama BKP atau bimbingan kelompok. Mungkin sebelumnya teman-teman sekalian ada yang pernah nih mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah. Atau mungkin mendengar nih tentang apa sih itu BKP atau bimbingan kelompok? Jadi BKP atau bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan 7 sampai 10 orang. Di dalamnya ada pimpinan kelompok, itu saya sendiri ya. Lalu ada anggota kelompok juga. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi-informasi baru atau gagasan-gagasan baru. Nah, dari penjelasan saya, kira-kira teman-teman ada yang bisa nggak menyimpulkan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok ini? Nah, ya. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah yang pertama mengembangkan aspek-aspek kepribadian seperti meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, lalu juga mengembangkan empati, lalu juga tujuan utamanya adalah kita dapat memperoleh nih informasi-informasi baru, pemahaman-pemahaman baru dari berbagai aspek. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nih teman-teman sadar nggak sih kita melakukan kegiatan ini tuh duduknya secara melingkar? Sadar sih. Sadar. Oke. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Boleh? Agar kita duduknya ini sama rata dan tidak membelakangi satu sama lain. Oke, betul sekali apa yang
yang diungkapkan oleh rekan Tasya. Jadi kita duduk melingkar ini karena agar setiap peserta atau setiap anggota itu tidak merasa dinomorduakan. Jadi saya sebagai pemimpin kelompok bisa memandang kalian itu setara gitu loh. Saya tahu nih siapa yang mau angkat tangan, saya tahu siapa yang mau mengungkapkan pendapat. Jadi semuanya tidak merasa dinomorduakan. Dan setiap peserta setiap anggota tidak merasa tidak membelakangi anggota-anggota yang lain. Nah, setelah banyaknya penjelasan dari saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena mau sukarela datang kepada kegiatan kita pada siang hari ini. Dan saya berharap teman-teman ketika memiliki gagasan, ide ataupun pendapat, teman-teman semua dapat terbuka dengan hal itu, mau membagikan ke dalam kelompok ini. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan teratur sesuai dengan prosedur yang ada dan juga norma-norma yang ada. Seperti ketika ada temannya mau mengungkapkan pendapat, teman-teman bisa menghormati, menghargai, tidak meremehkan ataupun memotong pembicaraan yang lain. Dan jika ada nih pendapat atau informasi yang sekiranya pribadi atau privasi, kita semua sepakat ya agar informasi tersebut hanya dicukupkan di kelompok kita saja, tidak disebarluaskan di luar kelompok kita. Setuju semua? Setuju. Dari semua penjelasan saya tadi tentang apa itu bimbingan kelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Sudah paham semua ya? Sudah. Apakah sudah siap nih untuk membahas topik kita pada siang hari ini? Sudah siap, Pak. Sudah siap. Oke, sebelumnya saya mau bertanya nih tentang teman-teman pernah nggak mendengar tentang kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada salah satu siswanya yang melanggar aturan sekolah yang sempat ramai kemarin? Oke, boleh. Saya tuh sempat kan Kak lihat di TikTok, tapi karena kurang puas jadi saya coba cari di Google. Jadi itu emang ada di SMA 1 Cimarga di Banten ya. Dan ternyata di situ kejadiannya itu di hari Jumat, itu di tanggal 10 bulan 10 tahun 2025. Nah, kejadian itu memang pas di hari Jumat di mana kondisinya mereka memang melakukan bersih-bersih gitu kan. Memang untuk meningkatkan kepedulian pada siswa. Nah, kan itu kan biasanya kalau kita Jumat bersih, biasa ada pemantauan kan. Terlihat bahwa ada satu siswa yang tidak ada tuh di dalam kegiatan tersebut. Akhirnya pas dicari mereka atau siswa tersebut sedang ada di kantin melakukan maksudnya bersama teman-temannya itu merokok gitu Kak. Akhirnya dipanggillah sama kepala sekolah. Sayangnya mungkin yang membuat kekerasan itu terjadi yang dilakukan oleh kepala sekolah karena siswa itu malah mengelak gitu, berbohong. Soalnya kan udah ketahuan langsung jujur aja gitu. Jadi mungkin itu yang saya tahu sih Kak. Oke, baik. Izin menambahkan dari Kak Dira, saya juga baca bahwasannya siswa yang merokok di SMA Negeri 1 Cimahi itu setelah ramainya kasus tersebut, mereka melakukan mogok sekolah massal sekitar 630-an siswa. Itu sebanyak 19 kelas di tanggal 13 Oktober 2025. Terus setelah ramainya kasus tersebut, orang tua dari siswa yang melakukan merokok di sekolah ini justru dia melaporkan kepala sekolah karena dia telah melakukan kekerasan kepada siswa yang merokok tadi. Orang tua tersebut bukannya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, tapi mereka malah menyelesaikan jalur hukum. Jadi kasusnya itu mungkin lebih ke karena kepala sekolahnya itu sudah menegur nih awalnya, cuma ternyata siswa itu mengelak sehingga mungkin kepala sekolahnya terbawa emosi akhirnya melakukan kekerasan fisik. Si siswa pun ketika ditegur seperti itu dia memberitahukan ke orang tuanya bahwa tidak diberitahukan kalau misalnya mungkin sebelumnya dia melakukan kesalahan, tapi langsung diberitahukan kayak aku ditampar loh sama kepala sekolahku kayak gitu. Seperti itu ya? Iya. Oke, nah menurut kalian kenapa sih kejadian ini atau fenomena ini itu bisa terjadi? Ada yang mau memberikan pendapat? Boleh? Menurut saya dari pandangan siswanya nih, kenapa anak tersebut bisa melakukan merokok itu karena dia ingin terlihat dewasa dan mungkin karena ajakan sama teman dan dia tidak bisa menerima ajakan tersebut, tidak menolak ajakan tersebut. Seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lain? Saya mungkin kenapa itu bisa terjadi ya, lebih ke arah kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya mungkin waktu dia sampai emosi karena mungkin beberapa kali dia melakukan hal yang sama tapi tidak memberikan efek jerah, akhirnya dia melakukan suatu kekerasan. Terima kasih. Kalau menurut saya Kak, itu mungkin ada dari faktor lingkungan dan terutama itu adalah lingkungan keluarga. Karena kenapa saya mengambil lingkungan keluarga? Karena menurut saya keluarga itu adalah tempat pertama seorang anak mendapat bagaimana
perilaku dia gitu, harusnya di luar nanti gitu. Jadi pertama itu mungkin ada faktornya karena dari orang tua atau saudara-saudara mereka yang berani merokok di depan anak-anak yang seharusnya tidak boleh, dan tanpa mereka sadari mereka itu menunjukkan oh hal kayak gini tuh normal gitu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Lain mau menambahkan mungkin? Cukup? Oke, benar. Benar sekali ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi tuh banyak loh. Ada dari diri siswa itu sendiri, dari lingkungan, atau mungkin dari masyarakat setempat, atau bahkan dari contoh-contoh yang ada seperti tadi. Jadi mungkin dia udah melihat nih orang dewasa di sekitarnya melakukan tindakan tersebut. Akhirnya dia merasa kayak, oh tindakan itu tidak salah gitu. Nah, setelah kita membahas tentang apa sih faktor-faktornya, kemudian apa dampak atas kejadian tersebut atau atas fenomena tersebut? Ada yang mau menambah? Oke. Mungkin dampaknya dari sisi siswanya karena dia mendapatkan kekerasan gitu ya. Tentunya dia akan psikologisnya akan terganggu, tapi bukan karena kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut saja, tapi juga dari warganet karena kasus ini kan viral dan banyak warganet itu yang terkesan membuli seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan ini dampaknya tapi lebih ke orang tua siswa ya. Pasti nanti bakal membuat orang tua tuh jadi lebih cemas dan tapi cemas yang jangka panjang. Karena kan bakal ada timbul rasa kecemasan ya, apalagi terjadinya kasus tersebut. Mereka akan berpikir bagaimana tentang kualitas sekolahnya, kemudian itu kualitas pembinaannya ataupun prestasi siswanya. Sebenarnya wajar sih mereka cemas, tapi kan setiap orang tua pengen mendapatkan sekolah yang aman dan terkontrol buat anaknya. Gitu. Terima kasih. Mungkin dampak terhadap sekolah sama gurunya. Di sekolahnya mungkin sekolah ini akan dicap sebagian buruk oleh orang. Terus kalau di gurunya, nanti gurunya ini merasa tidak dihargai, dan kalau ada nanti siswa yang bermasalah, mereka enggan untuk menanggapinya. Nanti kalau di orang itu nanggapin gurunya ini takut dilaporin lagi kejadian yang seperti ini lagi. Itu aja. Jadi memang dampaknya tuh banyak ya. Dampaknya mungkin menimbulkan banyak sekali kecemasan, entah itu untuk guru, untuk orang tua jadi kecemasan. Mungkin orang tua jadi berpikir kayak seharusnya kan sekolah tuh lingkungan yang aman, tapi kok anak saya bisa nih mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi orang tua lain jadi berpikir lagi kayak, kok di sekolah itu malah anaknya diberikan kekerasan fisik sih, atau mungkin bahkan kecemasan untuk guru itu sendiri. Guru kan ini sebagai pembimbing untuk murid-murid gitu. Jadi ketika ada murid yang salah, guru tuh memang harus menegur gitu. Tapi karena masalah ini, guru tuh bisa jadi ragu untuk menegur gitu, karena mungkin takut akan kejadian ini terulang lagi, diviralkan lagi. Nah, setelah kita membahas tentang dampak-dampak yang ada gitu, kira-kira upaya apa sih yang bisa kita lakukan setelah kejadian ini terjadi, atau mungkin untuk mencegah hal ini terjadi? Saya mungkin lebih kepada kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah bisa memberikan satu hukuman yang tidak bersifat kekerasan. Contoh misal pernah diterapkan juga di SMK 5 Batam ya khususnya, itu mereka memberikan kayak semacam buku poin. Jadi setiap siswa yang melanggar itu kan dicatat di dalam buku poin tersebut. Itu bukan sebagai catatan saja, tapi juga sebagai bahan pertimbangan di saat dia mengikuti ujian nanti. Jadi jika seandainya poin itu sudah banyak pelanggaran, maka dia dipertimbangkan untuk mengikuti ujian nanti. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya lebih ke guru dan mereka, kalau misalnya mengalami upaya yang dapat dilakukan, mungkin bisa memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahayanya rokok. Dan kita bisa melakukan kolaborasi bersama guru dan orang tua untuk perubahan anak tersebut. Terima kasih. Izin Kak, saya izin menambahkan dari Kak Fia juga Bang Komar. Menurut pandangan saya sebagai orang tuanya mungkin Kak, upaya yang bisa saya lakukan seharusnya saya tidak menelan mentah-mentah apa yang diberitahukan oleh siswa yang merokok tadi. Karena sebagai orang tua seharusnya kita bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Melakukan merokok di sekolah itu tuh udah merupakan hal yang salah. Jadi seharusnya kita tidak mentah-mentah langsung melaporkan ke pihak hukum, tapi kita bisa berkolaborasi tadi seperti kata Kak Fia antara guru BK, kepala sekolah dan orang tua. Ternyata memang banyak ya upaya-upaya yang kita bisa lakukan seperti tadi, mungkin dengan menciptakan buku poin atau mungkin
melakukan kolaborasi nih gitu kan untuk membahas tentang mendiskusikan bagaimana nih kira-kira tindakan apa yang baik untuk siswa ini gitu kan, biar siswa ini tuh nggak melakukan hal itu lagi. Atau mungkin tadi sesuai pernyataan dari Tasya bahwa orang benar bahwa mungkin orang tua tidak menelan mentah-mentah nih informasi yang diberikan oleh anak muridnya gitu. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Oke, sebelumnya nih kita kan sudah membahas secara mendalam tentang bagaimana kasus itu terjadi, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, dampak dan juga upaya-upayanya. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Kira-kira kesan-kesan apa yang teman-teman dapatkan dari kegiatan bimbingan konseling pada siang hari ini? Saya ingin memberikan kesan saya ya pada kegiatan ini. Melalui kegiatan ini sangat bermanfaat ya buat saya, bahwa ternyata perilaku sekecil seperti merokok aja itu ternyata memberikan tantangan terbesar bagi siswa dan lingkungan sekolah. Oke, baik, terima kasih Dira. Yang lain mau menambahkan? Ya mungkin dari ini kita bisa nambah pemahaman bahwa kita dalam dunia pendidikan kita harus bisa menciptakan solusi yang efektif di dalam memberikan hukuman kepada siswa. Oke. Ya, saya sangat terkesan dengan pendapat kawan-kawan semua. Saya juga bisa bertukar pikiran nih, jadi bahwa permasalahan sekecil itu bisa membesar dan ada hal yang bisa lebih baik dilakukan daripada menggunakan kekerasan. Saya mungkin kesan saya pada diskusi kelompok ini mungkin saya senang sekali ya, karena mendapat pandangan dari berbeda-beda dari kawan-kawan itu ya. Yang pasti saya sangat senang berada di dalam kelompok ini karena saya bisa mendapatkan pandangan baru dari rekan-rekan sekalian, bahkan ilmu yang lebih banyak lagi pastinya. Kesan saya pada bimbingan kelompok ini masya Allah banget, karena kayak wah di sini ternyata saya bisa dapat banyak ilmu karena banyak pendapat-pendapat teman-teman semua yang bagus-bagus banget gitu loh, dan dari sini saya mendapatkan banyak ilmu dan wawasan. Terima kasih. Untuk saya sendiri kesannya tentu kegiatan ini memberikan kesan yang positif untuk saya, karena di sini saya bisa mendengar pendapat dari rekan-rekan dan juga menjadi terpacu untuk mengungkapkan pendapat saya. Baik, terima kasih. Jadi memang kesan-kesan yang kita dapatkan semuanya bagus ya. Saya sendiri pun merasa terkesan nih karena saya juga mendapat pemahaman-pemahaman baru dari kegiatan kita di siang hari ini. Tadi teman-teman juga menyinggung nih tentang saya mendapatkan pandangan atau pemahaman-pemahaman baru. Kira-kira pemahaman baru yang seperti apa sih yang teman-teman semua dapatkan? Boleh diberikan? Boleh dikatakan? Pemahaman yang saya dapat ya melalui kasus ini tuh, jadi saya mendapatkan bahwa intinya siswa itu harus tahu resiko mereka merokok. Bahwa pada dasarnya peraturan dilarang merokok di sekolah itu bukan hanya sekedar aturan, tapi mereka juga harus tahu nih penjelasan kenapa mereka nggak boleh merokok di sekolah. Mereka harus tahu apa akibat dari merokok. Jadi bukan hanya sekedar mencetak aturan aja di poster-poster ataupun di dinding-dinding sekolah, tapi juga memberikan penjelasan dan edukasi ke mereka. Terima kasih Dira. Pemahaman saya dari bimbingan kelompok hari ini pada saat Bang Komar berpendapat tentang bagaimana kepala sekolah bisa mengadakan seperti kayak buku poin. Oh iya ya, ternyata bisa juga itu dilakukan di sekolah ya gitu. Karena itu lebih proporsional kepada pelanggaran yang siswa lakukan gitu. Kalau dari saya sendiri, pemahaman yang baru saya dapatkan itu perihal masalah kecil yang diletakkan di sosial media itu akan membesar, jadi kayak akan viral terjadi pemahaman seperti itu. Terima kasih. Ya, pemahaman baru yang saya dapatkan dalam diskusi ini, ya, saya bisa melihat berbagai macam bagaimana sih permasalahan ini bisa diselesaikan dengan satu tujuan, dengan pandangan-pandangan kita masing-masing. Pemahaman saya dan saya dapat dari kelompok ini ya, cara selesai masalahnya. Bisa loh masalah ini diselesaikan dengan cara keluarga. Itu sih kan. Terima kasih. Mungkin sama seperti rekan-rekan yang lain, untuk pemahaman saya
seharusnya masalah seperti ini tuh bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, tidak harus membawa-bawa hukum bahkan sosial media. Karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, walaupun sudah dibersihkan bagaimanapun caranya. Untuk saya sendiri pemahaman barunya itu ternyata penerapan upaya penerapan buku poin itu ternyata tidak hanya diterapkan di sekolah saya saja, karena dulu di sekolah saya juga diterapkan, ternyata di sekolah SMK 5 juga diterapkan. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena udah memberikan kesan-kesannya nih. Udah memberikan kesan-kesannya, lalu pemahaman apa yang teman-teman sudah dapatkan. Nah, kira-kira perasaan apa sih yang teman-teman rasakan ketika melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita ini? Oke. Saya ada dua nih Kak, perasaan saya. Pertama, saya ada rasa kayak kesel sama ini. Kenapa permasalahan yang bisa kita secara kekeluargaan malah disebarluaskan. Yang kedua, saya senang kita bisa bertukar pikiran bersama rekan-rekan semua. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Kalau perasaan saya tuh, suasana hati saya tuh hangat ya gitu, karena saya jadi terasa berbicara di sini itu diberikan ruang, kemudian di situ saya didengarkan tanpa dihakimi. Jadi saya happy banget. Oke, baik. Terima kasih Dira. Yang lain mungkin? Saya perasaan saya senang ya bisa bertukar pikiran sama teman-teman ini dari cara menyelesaikan masalahnya dan cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu sih. Izin, mungkin perasaan saya cukup senang karena kita bisa berada di kelompok ini, bisa bertukar pikiran, bisa menangani kasus-kasus yang mungkin harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, baik. Terima kasih. Perasaan saya ya senang dan bahagia bisa berkumpul bersama rekan-rekan yang sangat hebat, berdiskusi, dan kita membahas topik yang sangat viral di sekarang ini. Terima kasih. Perasaan saya senang dan sedih Kak. Kenapa senang dan sedih? Senangnya saya mendapat wawasan yang lebih luas, dan yang kedua saya senang bisa menambah relasi-relasi baru, bertemu dengan kakak dan abang-abang yang ganteng di sini. Lalu kenapa sedih? Saya tuh sedih karena mengingat lagi bagaimana nanti jika calon pendidik seperti saya, insya Allah Amin. yang akan ngerasa gimana ya, bakal bimbang ragu untuk menegur siswa-siswanya. Karena apa? Karena dia bakal, aduh nanti saya bakal dilaporin gitu. Kenapa? Seorang capsek aja bisa sampai ke kepolisian, bisa ke ranah hukum, apalagi cuma saya gitu. Oke, semua oke. Tentu saja saya juga merasa senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru, bisa berkenalan, dan juga merasa prihatin ya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk para siswa malah terjadi sebuah kekerasan. Oke, baik. Terima kasih. Sudah semua? Sudah. Oke, jadi saya sendiri pun merasa senang ya karena bisa mengikuti kegiatan ini. Saya bisa nih mendengarkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda gitu yang tadinya saya belum ketahui, sekarang saya jadi tahu gitu. Nah, kira-kira nih ketika di masa yang akan mendatang, di masa mendatang atau di waktu depan, kira-kira nih teman-teman itu bakal menemukan kasus yang seperti ini. Apa yang teman-teman tuh bakal lakukan? Mungkin saya bakal kasih pandangan dari sudut teman siswanya. Harusnya di umur segitu tuh kita udah bisa tahu mana yang betul, mana yang salah. Kita udah bisa bedakan hal itu. Seharusnya kalau kita melihat teman kita merokok di dalam lingkungan sekolah, seharusnya kita bukan mengikuti hal tersebut. Kita mungkin bisa menegur, mengingatkan teman kita untuk introspeksi diri, bukannya mengelak atau menolak teguran dari guru tersebut. Kalau untuk saya ya, dalam posisi orang tua, mungkin saya bisa lakukan itu adalah saya tetap tenang dan tidak emosi. Karena menurut saya harus melihat dulu sih pandangan setiap anak saya dan juga pandangan dari gurunya bagaimana gitu, agar tidak terjadi tindakan penilaian yang salah. Terima kasih. Kalau saya dari pandangan sebagai guru BK nih Kak, mungkin akan menenangkan situasi tersebut. Mungkin saya akan menanya anak tersebut dan menanyakan apa penyebab anak tersebut melakukan hal tersebut. Dan saya mungkin bisa memberikan konseling tentang bahaya merokok dan dampak dari tidak melakukan, berkolaborasi bersama guru-guru dan orang tua. Terima kasih. Kalau untuk saya sendiri sebagai warganet ya, harus mencari permasalahannya lebih luas lagi gitu, jadi tidak menyudutkan salah satu pihak.
sehingga tidak terjadinya pembulian yang seperti kasus yang viral ini. Saya mungkin upaya penanganannya lebih kepada kepala sekolah. Mungkin kalau saya berada di posisi kepala sekolah, saya bisa memberikan ya, semacam hukuman yang efektif, gitu, tidak berupa kekerasan. Kalau saya sebagai warganet juga, karena ini sudah viral ya, saya mungkin akan menghindari perilaku yang cyberbullying. Karena apa? Menjelek-jelekan di sosmed itu bisa mempengaruhi mental seorang anak dan orang lain lah. Kalau saya sebagai posisinya sebagai kepala sekolah ya, mungkin saya akan sikapi masalah ini dengan tenang dan berkolaborasi dengan orang tua. Ini anak melakukan pelanggaran dan kita selesai mencari solusi yang tepat untuk hukuman untuk anak. Oke, baik. Jadi banyak ya pesan. Jadi banyak nih ternyata pandangan-pandangan tentang apa yang bakal teman-teman lakukan jika teman-teman menjumpai hal yang serupa di masa yang akan mendatang. Nah, kira-kira pesan-pesan apa nih yang akan teman-teman berikan terhadap pertemuan kita pada siang hari ini? Kalau saya menyampaikan sedikit pesan kepada kawan-kawan, ketika kita menghadapi di masa depan suatu permasalahan, gunalah menggunakan kepala dingin daripada menggunakan emosi. Terima kasih. Pesan saya untuk kedepannya, kita harus menciptakan ruang aman dan nyaman bagi siswa untuk di sekolah maupun guru juga harus. Lainnya? Saya tadi teman-teman udah ngomong pesannya ya, saya juga pengen ungkapkan bahwa sebenarnya kekuatan sejati kita tuh bukan karena kita yang jago memukul ataupun bisa melakukan kekerasan ke orang lain, tapi saat kita itu berani mau bicara ketika kita berada dalam posisi yang kita menjadi korban gitu. Dan kita tuh harus punya hati yang sigap untuk memaafkan. Gak yang harus selalu kita tuh mengadu, bahkan akhirnya menjadi sebuah masalah yang sampai besar dan ini berdampak kan buat banyak orang. Oke, baik. Jadi udah banyak nih pesan-pesan yang teman-teman berikan. Kita udah sampai di penghujung kegiatan. Interupsi Kak, karena ini first time saya ikut BEMAP itu seru banget. Apakah ada kegiatan lanjutannya nggak Kak? Oke, boleh kita sepakati bersama nih kira-kira mau diadakan pertemuan selanjutnya tuh kapan? Izin menyarankan bagaimana kalau kita di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama, Kak? Boleh. Setuju. Jadi kita akan melakukan pertemuan selanjutnya di hari yang di minggu depan di hari yang sama di jam yang sama ya. Oke. Nah, kita udah sampai nih di penghujung kegiatan. Kita sudah membahas mendalam mengenai kasus ini. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman karena sudah sukarela datang, sudah sukarela dalam mengikuti kegiatan ini, lalu sudah mau nih berpartisipasi secara aktif, lalu mengungkapkan pendapatnya. Dan saya minta maaf jika saya mungkin ada salah atau tutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup dengan doa dan juga salam, setelah saya nanti tutup dengan doa dan juga salam, saya akan menyarankan kita untuk bermain game, karena kan tidak awal kan kita udah bermain game nih, jadi ada baiknya di akhir kita juga bermain game, boleh? Boleh. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan bermain game yang bernama 369. Sebelumnya semuanya udah pernah dengar belum tentang game ini? Belum. Jadi game ini tuh dilakukan, kita udah hitung nih dari angka 1 dan seterusnya. Tapi jika ada angka-angka yang mengandung unsur 3 dan 9, kita ganti pengucapannya menjadi tepuk tangan. Bisa dimengerti? Bisa. Langsung aja kita mulai ya. Dari saya 1, 2, 4, 7, 8, 9. Oke, salah. Saya bagi pimpin aja ya. Kita bakal nyanyi lagu Sayonara yang saya pimpin. Oke, semuanya bisa berdiri? Oke, tangannya di atas semua. Oke, 1, 2, 3.